kita dari tadi udah dengar Sinesta nih, kayaknya udah harus kayak kita kasih Alex ya dengerin Alex. Ini yang gue tunggu-tunggu sih. Iya kan, ini juga Alex adalah salah satu one of top leader di insurance ya, sebut aja ya pokoknya salah satu top leader warna biru gitu ya. Dan kita mau tahu nih, Alex aja yang udah dapet gede di sana, tapi kenapa gitu loh, mau seriusin dia sih sampai ditelepon-teleponin orang-orang untuk pakai produknya dan menyebarkan kebaikan gitu ya. Langsung panggil aja kali aja ya, Alex. Oke, Alex. Iya, halo Alex. Ini terbaik malam ini. Mata makin melek gue aja lihat. Dia tiap gua ngomong dia melotot-melotot gitu. Tiap gua ngomong dia terkesima sih. Buset aku bilang gile. Alex mau berapa kita mulai. Udah gak usah ngomong, udah lihat aja udah sampai melongo. Gue bilang gile, keren banget. Dahsyat. Silakan Alex. Ya terima kasih buat kesempatan sama Ko Andri. Jujur, karena sebagai saya kerja di asuransi, saya selalu menganggap bahwa bisnis lain itu sampah, terus terang ya, soal itu saya. Ketika pertama kali di prospek sama Regan, itu tiap hari gue hina kali, setiap kali meeting gue ledekin, gimana 300.000, kapan kaya, dan segala macam ya. Jujur mungkin itu hukuman Tuhan ya, kalau gue ngomong ya. Gue bilang, lu kapan kaya coy, 300.000, lu gila, gue bilang ya kan. Kapan kayanya? Gue tanya berapa produknya? 1,75, 1,65. Gue bilang orang edan kalau sampai mau beli sih gila sih, gue bilang gitu loh. Sampai segitunya gue mungkin benci kali ya. Maksudnya lu gila ngapain produk 1,75, produk model apa gitu loh. Masa iya produk semahal itu gitu kan. Terus banyak cuannya kali. Terus terang gue di awal begitu nih. Tapi si Regan ya namanya teman ya. Jadi dia ya. Regan tuh nggak pernah bosan-bosan ya kan. Lu ingat tuh bro ya. Nanti kalau lu amit-amit ya kan, lu kena sakit ya kan, COVID, lu coba nasi bro. Itu kurang ajar itu sebenarnya itu. Itu kata-kata gimana ya? Jadi doa sih, ya. gue bilang, iya, jadi doa beneran ini asem nih orangnya kan. Kita sempat ke Bandung, di Bandung ketika meeting asuransi waktu itu ya, itu gue ledekin juga, gimana 300.000 gitu ya, kata leader gue bilang bisnis gula-gula Ci, ya kan. Gula-gula ya tipis-tipis lah kalau kata Ko Andri lah. Dan di Bandung itu selama di Bandung 3 hari itu jujur badanku tuh pegel semua. Gitu. Itu hukuman Tuhan dimulai di Bandung itu ketika gue ngeliat Regan itu. Badanku pegel semua ya. Gue sampai nangis di hotel tuh gue nangis. Kalau tiap malam itu tuh nangis sih. Karena badan tuh sakit semua. Wah, gue pasti mati, badanku pegel semua gitu kan. Itu baru awal dari malapetaka yang akan gue alami nanti di endingnya tuh. Pulang dari Bandung, wah ini gue kalau nggak ke rumah sakit gue pasti mampus ya kan. Gue ke rumah sakit nginep 2 hari. Dokter di rumah sakit bingung, ini orang sakit apa gitu loh ya nggak. Dibilang DB bukan DB, ya kan mirip juga gejalanya, dibilang tipes juga bukan gitu loh. Soalnya posisinya sama, badan pegel semua gitu loh. 2 hari aku mutusin pulang, kenapa? Karena dokternya ketika visit selalu bilang begini. Barusan visit pertama kali nih, saya masuk tuh kan. Ini saya barusan nangani Pak. Orang mati kena COVID di lantai 2. Baru masuk. Ini saya mikir, dokter gila kali, baru masuk udah dibilangnya gitu. Besok dia mau pulang. Pulang di rumah, berarti total 3 hari, 2 hari, 5 hari, hari ke 7 berarti ya, 7 terakhir itu di rumah 2 hari, gue bilang sama istri, yang kita bisa kamar dulu aja, saya bilang gitu loh, ya kan. Kayaknya nggak mungkin kamu tidur sama aku dulu, kita bisa kamar dulu sementara lah, ya kan. Istriku udah suruh, kamu PCR gitu loh. Lah gue bilang ngapain PCR? Wong gue cuma pegel-pegel doang. Sampai hari ke-7 itu tiba-tiba sembuh. Paginya gue bilang istri nih sembuh, ya, seger nih, ya kan. Nggak usah PCR, orang udah sehat. Tengah malamnya hadiah dari Tuhan datang, jam 12 malam, tank, sesak nafas. Lampu mati, tiba-tiba gue bangun. Gue bilang, oh nggak bisa nafas nih. Napas cuma bisa gini doang. Lo nggak cek saturasi itu, Lex? Wah, zaman itu gue ada persiapan apa sih? Boro-boro oximeter sih. Pokoknya udah sesek aja tuh ya. Ini udah sesek dah. Gue lihat jam. Wah, 5 menit lama banget. Gue mau bangunin istri nggak tega, ya kan? Anak-anak itu sama istri di sebelah kan.
Duh, gue bilang mati, gue bilang gue pasti mati sih, gue pasti mati. Cuman jujur ya, ketika gue koma itu gue berdoa sama Tuhan, Tuhan, namanya manusia kalau udah sakratul maut baru negosiasi sama Tuhan, terus terang itu yang gue alamin Baru Tuhan. inget Tuhan loh ya di situ ya. Ekstrem banget sih, cuman ini bener-bener apa ya, bener-bener doanya tuh sungguh-sungguh gitu loh. Tuhan, kalau boleh, Alex nego nih Tuhan. Kalau Alex sembuh, Alex janji Tuhan, Alex akan bantu orang-orang yang sakit. Gue udah tahu jelas ini pasti COVID nih. Gue akan bantu orang yang sakit COVID Tuhan. Please deh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Itu dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi gue minta ampun sama Tuhan. Terus-terusan tuh nggak bisa tidur. Jalan itu jatuh, ya kan, jatuh di lantai. Aduh, daripada gue jalan gue pada bisa apa ya, bisa ada luka dalam ya, aku takutnya ya. Aduh, Tuhan, ampuni aku Tuhan, gue tobat Tuhan, tobat dah. Gue salah sama siapa gue nggak tahu, gue tobat Tuhan, ampun Tuhan. Tapi kan terengah-engah ya. Akhirnya jam 5 pagi, gue ketok-ketok ke kamar sebelah. Yang, bangun yang. Ya kan. Apa sih? Pagi-pagi bangunin aku udah pakai masker tuh. Udah pakai masker lepas nih. Karena nggak bisa napas tuh. Aduh, nggak bisa napas, kepake lagi. Kamu pasang lepas. Ya kan. Nggak bisa napas. Sesak napas. Istriku bilang apa? Tuh kan COVID. Bahaya anak-anak. Udah, nggak usah mikir anak-anak. Gue mau mati, lu mikir anak-anak. Gue bilang. Ini urusannya mau mati. Iyalah, mama mikirin anak-anak. Ya kan? Cuman gue bilang, ini aku pasti mati. Jadi lo harus siap, gue bilang. Gue punya 3 pesan terakhir sama istri. Yang pertama, jangan kawin lagi. Gue bilang gitu. Yang kedua, karena gue nggak rela itu kan. Yang kedua, kalau gue mati, tolong jagain anak-anak. Yang ketiga, asuransi gue tolong cairin kalau gue mati. Gue bilang gitu. Terus kamu mau kemana, kata istri? Gue mau ke hotel aja deh. Lo kenapa nggak ke rumah sakit? Jujur sih, waktu saya sakit COVID itu, papa, mama, adikku, itu semuanya di rumah sakit, di ruang isolasi. Kena COVID semua. Dan gue lihat mereka 1 minggu nggak membaik, malah makin memburuk. Gitu loh. Akhirnya gue putuskan isoman di hotel. Why di hotel? Gue mau mati terhormat gitu loh. Matinya di hotel karena COVID, nggak ketahuan di rumah. Kalau diketahuan di rumah, di lockdown otomatis. Aneh orang begini. Iya dong. Soalnya kalau mati di rumah kan jadi perkara buat orang rumah gitu loh. Gue mesti memikirkan nanti istriku nanti gimana kalau sampai geger ya kan. Alik mati di rumah karena COVID kan nggak keren kan. Gue ke hotel, nggak bisa mikir tuh, nggak bisa mikir. Dari rumah ke hotel tuh paling 10 menit sampai. Cuman gue sebelum ke hotel, gue mampir Kimia Farmasi. Gue beli obat asma 2 biji. Bukan apoteker ya. Gue mikir gue daripada mati karena COVID, gue mending mati overdosis. Gue bilang, gue makan nih obat asma 2 biji. Tambah bengek. Gue bilang, nggak tambah bener, tambah bengek. Wah, tambah sesek. Wah, salah minum obat gue. Di lobi, nunggu jam 5:04 gue inget tuh. Itu masih lama banget, masih mungkin ngantuk kan, ini orang ngapain setengah pagi mau check in kan, yang KTP-nya Tegal pula ya kan, Tegal sama Tegal ngapain ini, pasti orang curiga kan. Mas ini biasa 1 hari, 2 hari juga gue bayar, cepetan mas, gue bilang, oh iya bentar, cepet nih, gue udah mendesak banget gitu kan. Bapaknya malas, iya gue malas, gue bilang udah naik hotel, sampai di kamar tuh jam 5:30 pagi. Gue bilang, Tuhan kalau nggak mau panggil pulang sekarang gue siap. Tapi kalau gue boleh nego Tuhan, jangan sekarang deh, gue nggak siap. Terus terang, gue kasihan anak-anak gue Tuhan, kasihan Tuhan masih kecil 2 biji ya kan. Apa nggak kasihan Tuhan tuh bisa jadi istilahnya gini, gue kalau nikah 6 tahun saya jadi janda kan nggak lucu gitu loh ya kan. Kasihan istriku Tuhan jadi janda ya kan, masih gini sudahlah, kalau izinin gue hidup deh ya kan. Jam 8 pagi nih, gue inget banget jam 8 pagi istriku tuh WA, yang aku bawain sop subarasi ya di lobi hotel. Gue bilang, wah ini produk yang gue hina-hina nih. Jujur ke hotel cuma bawa 3 baju doang. Celana dalam gue nggak bawa, celana itu juga gue lupa. Saking paniknya mau mati kan. Misalnya, wah mati pindah tempat dulu deh. Ya kan? Jam 6 lagi, ini orang resepsionis sih bawain ke atas. Pak ini dapat titipan dari Ibu Yuanita, ya kan, buat Bapak. Gue lihat ini produk, aduh ini produk gue hina-hina. Sekarang dia depan gue, ya kan, posisi gue nggak ada vitamin, nggak ada apa, udah deh, gue minum deh. Gue rutin pakai air. Gue minum 1 saset. Kok sesak napas gue berkurang? Wah ini ajaib nih. Gue bikin lagi lah sekali lagi. Langsung berkurang tuh ya. Iya, langsung berkurang. Gue bikin lagi 1 lagi nih, Ci. 2 saset kan. Karena prinsip gue gini, gue lebih baik mati overdosis daripada gue mati karena COVID. Terus terang. 2 saset, gue minum jam 8 tuh. 8:04 lah. Tambah berkurang sih. Wah, ini luar biasa produknya. Habis itu terus terang, setiap jam 9, jam 10,
jam 11, jam 12, jam 1, tiap jam gue minum 1 saset. Habis deh gue bilang ya kan. Jam 1 tepat, 1:20, sesak napas gue hilang. Langsung. Cuman lemes. Lemes kenapa? Untuk bernapas butuh tenaga sangat banyak. Ekstra banget gitu loh. Ya kan. Aduh, ini gue bilang. Habis itu gue telepon Gan, pengakuan dosa gue bilang. Gan, gue mau join di AFC. Dia bingung. Lu kenangin apa bro? Ya kan? Mau join ya kan? Iya bro, nggak mau mati semalam. Wah lu jangan guyonan, lu jangan bercanda lu. Ini gue beneran, lu kira gue masalah mati guyonan, lu pikir pakai otak, gue bilang. Udah nih, jelasin gue bisnisnya, gue bilang. Gitu loh. Jelasin bisnisnya sih. Ya kan, gue masih belum apa ya, belum puas gitu loh. Ya malam dong gue WA sama si Jonathan sama si Rigan. Terangin gue bisnisnya, gue bilang gitu. Si Jonathan tambah bingung lagi. Ini Alek kenapa lagi gitu loh. Orang yang kemarin hina-hina banget gitu kan. Gue ya istilahnya jadi namanya karma ya mungkin ya. Gue bayar karma tuh. Ya kan. Coba gue jelasin. Ya bilang gitu. Loh, kenapa? Gue bilang gitu. Kenapa lu mau join, bro? Bukannya kata lu bisnis haram, bisnis gula-gula. Ya bukannya gitu, bro. Lu bayangin ya. Kalau gua aja mau mati nggak jadi mati. Berarti ini kan produk bagus, benar kan? Katanya kemarin jelek. Iya kemarin sih belum mau mati. Karena udah hampir mati semalam jadi gua bilang bagus. Karena ini bisnis bagus, ya. Gua akhirnya jalan tuh dari berarti November ya, November, Desember gua jalanin. Sempat kehilangan namanya lupakan janji sama Tuhan terus terang, lupakan ajar gua. Bulan kemarin, gue ingat banget bulan kemarin, saudaraku ini mungkin ada di sini, mungkin dia hadir ya, adiknya mamaku, saya panggilnya Kuan ya, itu gue lagi nonton filmnya apa ya, film apa ya, itu Fast and Furious nih, sambil gue ingetin, lagi nonton bioskop dong, ya kan jam 7 malam, lagi baru mau masuk nih bioskop, saudara gue WA, Kuan kok hilang indera penciuman ya. Nah ini gue bilang, oh penciuman, COVID, gue bilang gitu. Wah, iya. Mentang-mentang udah pernah kena COVID, ngofitkan orang, kata saudara gue bilang. Ya, gue bilang gini, yang dia bilang pilek kali Lek, gue bilang dong, yang namanya pilek ada lendir. Lu ada lendir nggak? Nggak ada. Nggak ada lendir. Fix COVID, gue bilang. Udah lu nggak usah mantap-mantap sama gue. Gue lagi nonton bioskop, lu WA gue bilang. Udah kita nggak usah banyak debat. Fix COVID. Terus piye Lek? Terus gimana kata dia gitu loh. Gampang, lu ke apotek, gue bilang. Ya kan? Lu ke apotek, lu beli tuh azitromisin, ya kan, oseltamivir, ya kan, vitamin lah gitu. Terus piye mana Lek? Gini ya, gue jadi sama dia besok pagi ya. Gue kirimin lu Subalasi 4 saset. Jujur, saudara gue sama kayak gue ngeyel. Kalau di prospek bilang mahal dan segala macam. Gue bilang chatting, jangan lupa Subalasi ya Kuan. Ya kan, masa pandemi lo, jaga-jaga. Lo kan nggak pernah tahu kapan lo sesak nafas kayak gue. Ya kan. Nah, jam 10 malam kita selesai WA-an, saya tidur. Jam 12:30 pagi, dia telepon gue. Gue ini tipikal orang yang kalau ditutup blackout semua total, mati lampu, cuman handphone nggak pernah mati. Karena ada suara ngeter handphone, gitu kan, gue kebangun, ada miss call, gue BA. Piye, gimana? Ada apa? Saya bilang gitu. Ada apa, Kuan? Nggak dibalas 10 menit. Gue orang penasaran, gue telepon balik, gue telepon, ya kan. Ya, gue ingat nih pertama kali. Gue telepon gini kan, dia bilang, Lek, tolongin Kuan, Lek. Kuan sesak nafas, Lek. 1:30 pagi, bayangin. Mandi di Pekalongan, rumah saya Tegal. Waduh, gue panik. Dari ngantuk jadi melek. Sesak nafas. Beneran? Iya. Ya udah gini, lu usah telepon gue. Lu cari rumah sakit dulu, gue bilang. Pertama cari rumah sakit. Ya kan 1:30 tuh. Gue bangun istri gue, yang bangun yang. Gue bangunin. Ya kan. Istri gue bangun, gue bilang, ini gimana nih? Ini si Kuan ini sesak nafas. Ya kan. Gue harus ke Pekalongan. Oke, bawa Subarasi. Resikonya 2. Kalau gue nggak ke sana, ini pasti bablas. Pasti bablas. 100% pasti bablas. Kalau gue ke sana, gue ketularan COVID. Ya kan, ini gimana? Gue inget banget saudaraku ini punya anak, benar. Gue inget banget saudara gue ini punya anak 2 sama seperti aku. Anak pertamanya dia cewek, anak keduanya cowok. Usianya 11-12 sama gue. Gitu loh. Kalau aku nggak ke sana, ini bablas jadi yatim piatu nih anak.
gitu loh. Gue mikir kasih, dan gue diingatkan sama Tuan Nasarku waktu itu, gitu loh. Katanya lu dulu Nasar, dia itu seperti ada yang bilang, katanya lu dulu Nasar pengen bantu orang. Wah yaudah deh, gue putusin deh, ya kan. Gue telepon lagi, dia setengah 2 telepon saya lagi. Rumah sakit kebak KB, full semua, bayangin. UGD pun ada, gua kebetulan mobilku ku taruh di gudang gitu loh. Waktu itu hari Rabu pagi jam setengah 2. Gue ke gudang ambil mobil, posisi hujan terus tuh. Gue ke Pekalongan. Gue ngajak teman, ngajak Rigan. Kenapa? Supaya kalau pulang biar dia yang setir. Gue nggak kuat setir jauh terus terang gitu loh. Dan bantuin. Wah, kata Rigan, ini kalau giliran begini aja ngajak teman. Ya gue bilang, tenang Gan. Kalau keturunan satu, keturunan semua, kita mati-mati bersama. Gue bilang. Orang aja. Tapi kan misinya bantu orang, gue bilang, nggak usah khawatir. Ya kan, gue mikir ke sana gitu loh. Gue ke sana, sampai sana jam 3 kurang 10 waktu itu. Gue kasih subarasi ke istrinya. Gue bilang, Ci, minum 2 saset ya, Ci. Langsung. Ya, habis itu jadi 1 jam. Pokoknya setiap jam minum 1 saset, sampai sesak nafasmu hilang, sesak nafas Sikuan hilang. Saudaraku tuh kan dari luar, dia di ruang tamu, itu sudah gini nih, sudah gini doang nih, sudah gini doang. Bibirnya biru, agak merah sedikit gini, biru. Tangannya udah gini kayak orang kram gitu loh. Makasih Olek. Bayangin. Aku pulang ke arah Tegal, jam 3:30 dia telepon lagi. Lek, Kuan sudah bisa bernapas sedikit, tapi sesak nafasnya hilang, muncul. Ya gue bilang dong, lu kira ini obat dewa langsung sembuh. Kalau obat dewa langsung sembuh, gue juga mau. Butuh proses, bro, gue bilang gitu kan. Namanya juga makanan super, butuh waktu untuk bereaksi. Gue bilang, terus gimana, Lek? Terus piye gitu, bahasa Jawa gimana? Ya udah, lu percaya gue aja, tiap jam lu minum sumbari 1 saset. Tiap jam nggak usah berhenti. Overdosis nggak bakal. Kalau lu overdosis, gue udah duluan mati sebelum lu, gue bilang, ya kan. Waktu itu kan dosisnya sama gitu loh. Wis, aku percaya padamu. Jam 4 minum, jam 5 gue sampai Tegal. Ya karena akhirnya gue tidur di mobil karena mereka bangunin istri di depan gitu loh. Di dalam rumah. Gue tidur di mobil, 7:30 bangun, gue mutusin tidur. Jam 7:30, 7:20 kalau nggak salah, si Kuan tuh WA. Sesak nafasku hilang. 8:30 sudah jemur pagi. Dari situlah momentumku untuk aku lebih banyak bantu orang lagi. Gue langsung memikir, ingat sama Nazarku juga. Ini obat bukan cuma nyelamatin nyawa gue doang. Saudaraku pun selamat gitu loh, nggak jadi mati, ya kan. Dari hari itu, setiap kali orang WA bikin status, ya, saya kan generasi old yang nggak suka Instagram ya, sukanya WA. Orang-orang kan suka apa ya, curhat di WA kan, di WA tuh. Setiap kali mereka curhat apapun, aku selalu WA mereka loh. Oh, Om, Tante, Cici, sedia subarasi ya di rumah, buat jaga-jaga. Yeah. 2 reaksi, ada yang sudah, oh gue udah punya Lek, oh puji Tuhan, gue bilang, tahu nggak aturan pakainya? Tahu nggak harus minum saat kapan? Berapa kali sehari? Berapa banyak? Ya minumnya pagi subuh, malam usus 1 cukup. Nah, gue bilang, itulah why Cici, Tante, Om harus beli dari saya. Karena saya yang paling tahu dosisnya. Gue bilang gitu dong, ya namanya promo dong, kenapa harus beli dari gue, kan harus ada nilai plusnya dong, ya kan. Gini-gini alumnus COVID udah sampai sesak nafas, ya kan. Jadi gue lebih pede lagi karena gue pernah mau mati gitu loh, ya kan. Bener. Yang jualan mas sekedar jualan, gue pernah diselamatin sama subarasi. Sehari mungkin ada 10-20 orang kali, nggak pernah berhenti sih setiap hari. Every day itu nggak pernah berhenti 1 hari pun. Kalau mereka masih ngeyel, gue telepon gitu loh. Dan dari detik setelah saudara gue sembuh ini, aku handle total berarti hampir 45 orang. Rata-rata family yang kena. Dari 45 orang, 11 diantaranya sesak nafas parah. Sesak nafas udah hopeless, mereka sudah, istilahnya gue tahu banget lah perasaan orang-orang di luar sana yang kena COVID maupun yang mereka sedang apa ya, mungkin sehat tapi takut kena, itu mereka bingung sebenarnya. Mereka tuh bingung antara pasrah dan tidak pasrah. Pasrahnya gimana? Mereka nggak ngerti loh obatnya apa. Mereka nggak ngerti loh solusinya gimana. Gitu loh. Dan ketika aku interview 11 orang ini, yang aku telepon ya, by phone semua, mereka tuh sudah bilang, aku sudah kemana-mana mas. Berapapun aku bayar asal sesak nafasku tuh hilang, sesak nafas istriku hilang. Aku ngerti banget keputusasaan mereka gitu loh. Mau ke rumah sakit juga penuh, oksigen di rumah kagak punya, minum obat vitamin juga kagak sembuh-sembuh.
sesak napasnya gitu loh. Ada yang bahkan sudah berapa ya? 15 hari kena COVID itu sudah negatif nih. Tapi setiap kali oksigen yang dicopot, saturasi drop jadi 88. Pasang lagi 93, mau berapa banyak saya bilang, mau berapa banyak oksigen gitu loh. Yang lebih ekstrim lagi bahkan di ronsen paru-parunya itu sudah 25% kena flek COVID semua. Buat dari duduk untuk ke berdiri, ngos-ngosan. Sampai kayak gitu. Bayangin, boro-boro mau makan, males makan dong. Kencing aja butuh istilahnya buat jajan ngos-ngosan gitu loh. Udah kayak orang mau mati kata dia gitu. Si om ini gitu loh. Ya kan? Dan dari situ gue bilang, Om, Tante butuh subarasi. Harus beli satu paket harga mati. Nggak bisa dipecah-pecah. Subarasi doang nggak bisa, utsukosi doang nggak bisa. Terus aturan pakainya gimana, Mas? Gini, gue bilang gini. Pertama kali, saya kira ketika dia ngos-ngosan itu dia lagi sesak napas. Ternyata enggak, sudah 2 minggu. Maka pertama kali orang yang ngos-ngosan itu, aku selalu bilang, Om minum 2 saset langsung, jeda tiap jam selama 5 jam, 1 saset, total 7 saset. Habis itu sehari 4 kali, pagi, subuh, ucu terus 4 kali selama 3 hari. Ya kan? Di hari keempat saya bilang ucunya naik, pagi 2 ucu, siang 2 ucu, malam 2 ucu, semuanya tetap jadi 4 kali. Habis gue bilang sepakat tuh harus habis. Bahkan harusnya kurang, bilang gitulah. Tuhannya dari 11 orang, 11 semua. Bahkan ada yang om yang aku cerita tadi, yang sudah dari duduk berdiri, itu udah negatif loh. Dari duduk ke berdiri udah ngos-ngosan. Di hari ke-6 sudah buka toko sendiri. Udah aktivitas sendiri. Mereka sangat thank you banget sama ini produk. Kalau dulu aku jualan asuransi selalu bilang, nanti kalau mati kasih warisan, ya kan? Selalu nyobain orang mati. Di bisnis AFC ini, aku berbicara kebalikannya. Gitu loh. Kalau sehat, ya kan? Bicara mengenai quality of life, bahwa ternyata selama ini gue masih berdosa juga sih banyak nyobain orang mati. Orang asuransi bilang, nanti kalau mati kasih warisan gitu loh. Kalau sakit ya kan, ke rumah sakit, hadinya rumah sakit aja nggak bisa dipakai, benar nggak? Mau mati, gue juga pernah mau mati, juga takut gitu loh. Siapa orang yang pengen jadi janda atau duda di masa seperti sekarang ya kan, sudah nyari uang susah, kalau ditinggal mati pasangan bagaimana, anaknya bagaimana gitu loh. Dan aku sadar banget bahwa seorang anak yang kehilangan figur bapaknya atau figur ibunya itu setengah mati gitu loh. Mereka kayak hidupnya nggak komplit. Jadi hari ini benar-benar gue bilang, lu nggak boleh subarasi, lu pasti mati. Aku selalu bilang begitu. Kok kesannya maksa sih, Lek? Memang gue maksa. Karena gue udah ngerasain ya. Nah, karena jujur, aku kan apoteker kebetulan ya. Sampai detik ini, aku nggak pernah tahu obat satupun yang bisa nyelamatin orang dari COVID, terutama sesak napas. Terutama sesak napas. Nggak ada satupun obat yang gue tahu sampai detik ini, ataupun suplemen apapunnya sampai detik ini, bisa napas secepat subarasi. Karena kata setiap orang beda-beda. Ada orang yang tahan, maksudnya kayak saya puji Tuhan ya, bisa sesak napas selama 8 jam. Nggak keburu mati istilahnya gitu loh. Ada yang bahkan cuma setengah jam pun bablas ada. Jujur, ketika saya handle 45 orang ini, itu ada hari di mana hatiku nggak enak. Hatiku tuh nggak enak selama 3 hari. Nah, nggak enak hari pertama, aku telepon dong. Aku telepon saudaraku ini, yang namanya Ko Helmi. Aku telepon, halo kok, ini saudara deket gua banget. Setiap kali dia orang Semarang, setiap kali pulang ke Tegal selalu konteksnya itu Kongko. Iya Lek, bangun tidur. Gue pikir, oh kok lagi tidur ya? Sorry ganggu ya. Gue tutup teleponnya. Habis kayak gitu, itu perasaan hati nggak enak tuh selama 3 hari nggak hilang-hilang sih. Ini gue ada apa ya? Ini yang mau mati siapa nih dari 45 orang yang gue handle nih? Terus terang, ternyata saudaraku tuh lagi kena COVID di rumah sakit dan gue nggak tahu, meninggal dunia. 3 hari tepat dia meninggal. Hatiku yang nggak enak itu jadi hilang perasaannya. Maksudnya jadi hilang tuh perasaan nggak enak tuh jadi hilang. Itu di situ gue nangis banget loh. Gue nangis nggak hilang-hilang gitu loh. Gue nangis terus gitu loh. Gue inget ini saudaraku punya 3 anak. Masih kecil semua, masih SMP, SD gitu loh. Ini istrinya gue pikir gimana gitu loh. Gue sempet berdoa sama Tuhan, kenapa engkau nggak tunjukkan gue? Gitu loh. Istilahnya orang lain gue selamatin. Kok saudaraku ini meninggal? Memang gue tahu yang namanya umur dan jodoh di tangan Tuhan. Takdir lah ya istilah gue bilang. Orang mati di tangan Tuhan, gue tahu. Tapi paling nggak setidaknya, kalau gue tahu nih, gue akan lebih ngotot loh. Dari detik saudara gue meninggal karena COVID, itu gue seharian tuh, 2 hari itu nangis terus gitu loh. Ingat nangis. Kenapa ya gue nggak bisa bantu ya? Kenapa ya gue nggak bisa bantu ya?
Dari detik itu, setiap kali gue prospek, gue selalu ngeyel ke orang. Lu nggak punya duit, lu jual apa kek buat lu punya subarasi. Kalau lu maksa sih, biarin, gue bilang. Daripada lu mati, lu jangan nyobain orang mati dong. Dia pasti bilang gitu, Dang. Gue nggak nyobain lu mati. Tapi kalau lu kena, lu pasti mati. Lu sesak napas, jadi lu punya apa di rumah? Iya. Dari 3 lu punya mana? Gue selalu suruh mereka beri mereka pilihan. Dari 3 ini lu punya yang mana? 1 asuransi, oke? Masalahnya asuransi lu nggak bisa dipakai. Lu mau ke rumah sakit mana? Punya orang rumah sakit juga penuh. Semua Bener nggak sih? benar. Ngantri semua, lu punya juga nggak pakai. Yang pertama bukan solusi, gue silang ya. Yang kedua oksigen. Lu mau tabung berapa banyak? Gue mau tanya. Hari ini gue handle orang yang 1 meter kubik itu tabung oksigen cuma tahan 2 jam. Lu bisa beli tabungnya, isi ulangnya ngantri. Emang lo lawas bisa ngantri? Gue bilang bisa nungguin napas gue nanti dulu dong ya. Tunggu tabungnya penuh bisa. Iya dong, mau ngantri lu napasnya kan nggak bisa. Gue udah pernah pengek ya kan. Mau istilahnya di pause dulu nih, pakai remote pause dulu, napasnya tunggu dulu ya. Nanti gue tabungnya penuh dulu kan nggak bisa gitu loh. Oke. Yang kedua, tabung oksigen bukan solusi. Yang ketiga, harga mati. Subarasi eksekusi. Lu nggak punya lu mati kok, gue yakin. Bukan gue nyumpahin lu mati. Iya. Karena gue nggak mau lagi orang yang gue kenal mati karena COVID. Itu tangisannya tuh setiap hari, everyday itu di WA saya tuh selalu, ya istilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu setiap hari, everyday itu selalu dapat message yang begituan terus gitu loh. Dan aku berpikir gimana mereka yang istilahnya mungkin orangnya sudah meninggal, misalnya udah menghadap Tuhan. Yang ditinggalkan ini bagaimana nasibnya? Benar. Udah cari uang lagi susah, matinya karena COVID, dikubur nggak jelas di mana, petugas kuburnya juga setengah mati tiap hari macul terus, ya kan, sampai capek, ya kan, di dekat itu sampai pakai bego loh. Buat mana aku terus terang ketemu anggota DPR ya, aku orang DPR kemarin DPRD, ketua DPRD, dia tuh bilang loh, di Tegal ini bahkan sampai bego, pakai bego tuh lo tau ya, yang buat ngeruk. Iya. Tugas kuburnya sudah nggak tahan. Iya memang. Tiap hari angka kematian di Tegal 14 orang every day. Nggak pernah absen 1 hari pun, bayangin. Kalau sampai ada salah satu yang gue kenal, tuh apa nggak nyesek. Makanya gue jualan terus terang agak maksa. Biarin, gue bilang. Gue maksa, tapi lu akan thank you sama gue nanti kalau lu kena COVID. Bener kan? Apalagi belum vaksin, pasti sesak napas gitu loh. Jadi gue ya nggak mau yang istilahnya lu bilang mahal, mau seberapa mahal, gue mau tanya. Iya. Selama lu masih bisa bayar, ya bayar. Yang bilang ada uang lo, gue bilang. Kalau lu sudah menyangkut nyawa seperti aku kemarin mau mati, berapapun pasti dibayar loh. Ada emas juga digadai juga sih buat beli. Bagiku hari ini Subarasi bukan sekedar bisnis yang hanya all about money, enggak. Life saver. Lu hari ini lu mati. Iya kan, harga mati lu beli. No way out. Mau bilang lu ngeyel, silahkan. Mau bilang gua maksa, silahkan. Karena gua tahu banyak orang seolah-olah mereka tuh merasa udah kemahalan lah, udah nggak usah naik, ngapain sih, ya kan? Padahal mereka lupa kalau lu sampai ada apa-apa, yang susah bukan cuma lu, keluargamu, istrimu, anak-anak tuh susah. Jangan dibilang nggak, COVID itu serem loh, nggak ada obatnya. Kalau udah sampai tahap sesak nafas, kenapa nih istilah gini? Kenapa gue pilih banget kalau orang bakal sesak nafas? Why? Tolong diulang dosisnya nanti ya abis ini ya. Why gue bilang sesak nafas itu pasti gini. Kenapa banyak orang di rumah sakit seolah-olah sudah sembuh, kok ujungnya mati? Why? Bahkan meme berkata bahwa kalau nggak dibawa ke rumah sakit ini pasti nggak mati. Ada yang bilang begitu sampai segitu kejamnya loh. Why? Kita semua setuju nggak bahwa setiap orang di rumah sakit pasti pasang oksigen? Setuju apa setuju? Karena COVID pasti dong. Why tetap mati? Pertanyaan gue itu. Why tetap mati? Udah pasang oksigen loh. Why? Karena ternyata setelah saya mempelajari di fase COVID itu ada namanya 1 hari di mana fase namanya kalau gue sebut adalah fase sembuh palsu. Jadi seolah-olah sudah sembuh, badannya sudah enakan, sudah seger banget badannya, ya kan, batuknya hilang, ya kan, flu-nya hilang, indera perasanya sudah balik, ya kan. Yang namanya manusia pasti sebut ini sembuh kan, benar nggak? Iya. Tapi mereka lupa. Tengah malam habis lu tiba-tiba sembuh. Jackpot terakhir, fase sesak nafas. 2 doang pilihannya. Antara lu mati atau lu sembuh setelah melewati fase ini. Kebanyakan orang meninggal dunia. Itu fase terakhir. Makanya gue selalu bilang, karena COVID, lu siap-siap. Gue bilang. Tapi kok cuma hilang indera penciuman, like.
Oke, gue setuju hilang indera penciuman. Tahun kemarin, kalau orang hilang indera penciuman, nggak bakal sesak nafas. Tahun ini, bro, virusnya tambah pinter, bermutasi. Jadi dapatnya paket komplit. Udah hilang indera penciuman, hilang pula nafasnya. Sesak nafas. Jadi harga mati. Ya kan? Ada yang bilang udah vaksin enggak? Nyatanya dari 15 istriku bilang tadi barusan, kalau udah vaksin enggak kok. Nyatanya yang aku handle juga sudah vaksin semua. Iya, benar. Pas Gue Senin juga Kamis udah pada napasnya vaksin semua. nggak ada yang kebal. Ingat kena. vaksin juga ada masa aktifnya, ada masa berlakunya loh. Gitu loh. Jadi gue sama bisnis ini yakin banget gitu loh. Apalagi ini pandemi di Indonesia gue yakin berkepanjangan. Wah, kan banyak orang nggak mau vaksin. Kita vaksin, orang lain nggak vaksin, orang lain kena, kita juga kena loh. Dan dibilang enggak loh, itu kan seperti pinball. Ya sudah kena, bisa kena lagi nggak? Bisa. Tanya ke Andri kalau nggak percaya. Udah kena 2 kali. Udah S2 kan? ya? Udah S2. Iya, S2 dia. Lulusan S2 itu luar biasa. Jadi ya, udah vaksin loh, udah vaksin. S off. Udah master loh ini Ci, aku Ci. Udah vaksin, masih kena lagi loh. Iya, teman-temanku juga udah vaksin 2 kali, padahal udah dosis kedua udah masuk, masih kena juga gitu. Makanya Tapi gue bilang aku 2 kali gitu. Wah, kacau sih. udah kena, vaksin 2 kali kena lagi. Cek foto namanya kok. Paket komplit. Makanya ya gue pilih banget sih sama nih produk. Terus terang gue bilang ya gue sampai stok banyak banget tuh di rumah gitu loh. Karena gue bilang gue pilih. Ya orang mau pilih mau bilang apa ya? Karena banyak orang promosi di luar sana nih ya. Alex tuh dari orang yang nggak percaya gitu ya, dari yang ngatain gula-gula lah segala macem gitu kan. Gila sih. Kalau misalnya kita udah yakin duluan tuh biasanya suatu produk bekerjanya emang lebih baik karena ada sesuatu positif. Dia nih orang yang benar-benar nggak percaya gitu kan. Itu kan berarti emang jelas sih. Tanya tadi ada yang tanya dosisnya ya. Dosisnya ini gini ya teman-teman. Ini dosis ini aku sharing ya. Setiap orang punya patokan masing-masing, ya kan. Tapi buat aku pribadi, dosis inilah yang aku pakai untuk setiap orang yang aku handle. Dan puji Tuhannya semuanya efektif semua. Gitu loh. Orang mau bilang overdosis silahkan, monggo ya. Ini sekali lagi APBN ya teman-teman, ambil positif buang negatif. Mau percaya monggo, nggak percaya monggo ya kan. Terserah ya kan, pilihan masing-masing. Tapi kalau udah bangga kayak gue nggak ada pilihan ya kan. Ya kan gini. Pertama kali minum kalau sesak nafas, gue selalu bilang langsung 2. Taruh lidah 2. Langsung. Ya kan, suba-suba. Ya kan. Usulnya kemana kok? Ya kan. Nanti aku terangin kenapa usulnya nanti, gue bilang dulu ya. Suba dulu 2 ya. Habis itu setiap jam minum satu subarasi. Minimal selama 5 jam berturut-turut. Dari total 7 saset subarasi. Biasanya kalau dihantam dosis seperti ini, itu sesak nafas pasti hilang total. Itu pasti. Pasti hilang. Overdosis biarin, yang penting lu nggak jadi mati, selesai. Ya kan? Oh iya dong, bener gak? Daripada mati, overdosis ini lebih keren kita kan, overdosis subarasi, ya kan? Keren ya nggak? Ya kan? Karena jadi mati. Ya kan gitu. Terus kenapa kok nggak dari awal UTSU kok? Ya kan? Gini. Gue percaya UTSU itu untuk hilangin virus. Ya kan? Gue sudah ada eksperimen 2 kali. Ya, eksperimen 2 kali yaitu gini. Waktu kena COVID, Regen juga kena COVID. Regen setiap hari minum Utsukushi, gue setiap hari minum Subarasi. Kenapa? Karena gue pikir Subarasi nyelamatin nyawa gue, ya nggak jadi mati gara-gara Subarasi. Ya kan. Regen setiap hari minum Utsu, gue setiap hari minum Suba. Seminggu kemudian kita dites, ya kan. Gue negatif. Waktu zaman tahun kemarin itu kan harus 2 kali swab ya, 2 kali negatif ya. Swab kedua gue positif lagi. Bayangin, sampai mau bunuh diri itu di hotel beneran. Gue bilang orang surat COVID itu ya, surat hasil PCR itu menurut kayak hukuman judgement gitu loh. Kayak hukuman mati tau ya teman-teman jam dulu tuh loh, ya kan. Hukuman mati dilempar itu loh, kayak kertas kukus dilempar hukuman mati. Itu begitu gue tahu hasilnya negatif positif lagi, itu gue bener-bener gue mau bunuh diri loh. Nggak main-main gitu loh. Ini gue hidup ngapain? Udah 18 hari di hotel gitu loh, mau berapa lama? Ya kan bayarnya juga sampai dompetnya kebakaran ya kan. Bayar terus ya kan tiap hari. Mau ngekos kayak nggak tega takut anak kos ya kan, kasihan gitu loh. Mau sakitnya sakit sendiri pikir gue gitu loh. Jangan nularin orang lain gitu loh. That's why gue milih hotel, lebih privacy dan istilahnya ya cuman gue doang yang kena gitu loh. Itu kenapa nggak Utsukushi? Itu gini. Utsukushi itu punya reaksi yang detoksikasi ya. Efek namanya detox ya.
nggak semua orang cocok, jujur gue bilang ya, nggak semua orang cocok. Ada yang orang minum Otsukushi langsung mencret, langsung jor, karena memang efeknya detox gitu loh. Kalau orang kena COVID biasanya lemes, batuk, benar, panas. Mereka butuhnya tenaga, benar, butuhnya tuh saya supaya segar dulu nih. Biasanya gua hantam dulu subarasi dulu. Supaya apa? Supaya namanya terjadi regenerasi sel secara cepat di dalam paru-paru dia. Oke, darahnya nggak jadi agregasi trombosit, ya kan? Nggak jadi istilah namanya pembekuan, istilahnya mengental darahnya. Karena gua nggak pernah tahu kata tiap orang beda-beda. Artinya kenapa ada yang langsung mati? Mungkin darah dia sudah mengental, tapi dia nggak pernah tahu. Gua hajar terus subarasi. Supaya kan regenerasi semakin cepat tuh, bener nggak? Badan semakin fit. Kalau yang nafsu makan, langsung nafsu makan. Kalau dihajar tuh tadi ya 7 langsung tuh ya, langsung gitu loh, ya kan, baru masuk Otsukushi sebagai detoxnya, itu biasanya gitu sih, karena Otsukushi cocok. Bener. Itu benar sih, soalnya suamiku tuh ada GERD parah banget, itu beneran dia kena Utsu baru 3 hari, itu benar-benar langsung diare, muntah-muntah, pusing, mual, tapi itu bagian dari detoxnya gitu. Jadi setelah, karena dia memang punya masalah pencernaan, kena Utsu, jebret langsung, aduh yang aku kok pusing banget, muntah-muntah, diare, udah terusin, aku bilang, terusin aja gitu, terusin, jangan diputus. Ya udah, tapi udah habis itu gila, nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Dulu tuh suami gue dikit-dikit kentut gitu, dikentut, aduh sebel banget kan. Kalau itu kan ciri-ciri orang GERD kayak gitu tuh, karena asam lambungnya kan cepet naik kan, jadi dia dikit-dikit kentut, bete banget kan, setiap malam tuh kayak gitu. Tapi sejak udah rajin konsumsi sop Utsu, aman banget sih. Aman banget, malam-malam gue jadinya lebih tenang gitu hidup gue jadinya. Lebih bermakna ya dia. Itu ada pengalaman ya. Apa? Kenapa sih? Kenapa kok? Kenapa? Iya, lebih enak gitu loh, kayak maksudnya kayak karena kalau misalkan GERD gitu kan memang bener tuh kata Cina itu kayak bersenyawa, kayak kentut itu sering banget loh. Dan gue orangnya jijian gitu, jadi denger orang gitu tuh gue gitu loh. Gue tuh yang filan banget gitu kayak. Iya benar, Pak. Itu sesuatu haram ya. Subarasi itu nggak bisa ngilangin ngorok loh sih. Kalau suami gue sih berkurang banget. Suami gue sih berkurang banget. Tadinya ngoroknya parah banget. Pasti nggak berkurang sih. Berkurang banget. Tapi emang suami gue kayak gue double dose terus. Pagi tuh dia subarasinya 2. Kalau malam dia Otsukushi. Pagi subarasi 2, malam Otsukushi. Kayak gitu sih kalau suami gue gitu. Tapi kalau lo ngerokok susah sih. Kalau lo ngerokok emang. Hah? Gue nggak ngerokok. Oh nggak ngerokok. Biasanya kalau orang ngerokok ya ngoroknya tetap ada aja sih gitu. Pasti. Tuh kan ada member gue bilang nih, bisa kok Subarasi ngurangin ngorok, suamiku juga ngoroknya parah abis. Harus denger cocok ngorok dulu loh itu loh. Kenapa? Harus denger cocok ngorok dulu kayaknya.